saudara-saudari, para suster, bruder, anak-anak semua, selamat pagi berkah dalam. Horas. Anak-anak selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Mau sekolah atau mau bisa? Kalau seragam sekolah. Ya, anak-anak semua, adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini kita merayakan pesta apa? Pesta apa, anak-anak? Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang adalah bahannya atau materinya adalah roti dan anggur, kemudian diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ada teman-teman kita, adik-adik kita yang akan menyambut komuni, 8 orang, 8 anak-anak, yang satu sudah kawa-kawa, yang akan menyambut komuni hari ini, sakramen Maha Kudus. Mereka sudah disiapkan, sudah teruji, sudah membuat seluruh persiapan batin, sudah pengakuan dosa, dan semuanya itu sudah mereka lakukan untuk mengharap Tuhan, rahmat Tuhan di dalam tubuh dan darah Kristus akan menerima tubuh dan darah Kristus sendiri. Hari ini kita akan bersyukur bersama gereja dalam perayaan Ekaristi, pesta tubuh dan darah Kristus, dan juga kita berdoa untuk yang dimohon dari keluarga besar SD SMP Pius Pemalang, berdoa untuk siswa-siswi kelas 1 sampai 5 dan kelas 7 sampai 8 yang akan melaksanakan penilaian akhir tahun pada tanggal 3 sampai 8 Juli 2024. Semoga mereka diberi kesehatan yang baik serta terang Roh Kudus agar dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar, jujur dan teliti, sehingga dapat berhasil menjadi dengan baik seluruh kehendak Tuhan. Yang kedua, mohon doa untuk arwah Bapak Bartolomius Kartorejo yang dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu. Juga untuk Ibu Margareta Muktinan yang 40 hari yang lalu dipanggil Tuhan dari keluarga Ibu Patricia Nani. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bawa juga doa-doa kita, intensi kita di dalam Ekaristi ini, dan kita mohon ampun agar kita layak untuk mengikuti Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan,
pujian kepada Allah di surga. Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan Bapa dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri tubuh kudus, tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka
bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu meluruskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, pada waktu itu, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau mengkehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada murid-muridnya, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Tadi dalam Injil dikatakan setelah selesai semua, mereka semua ke taman Getsemani. Ya enggak tadi? Mereka menyanyikan lagunya itu lagu Hale. Hale itu sebetulnya Haleluya, Hale. Ya, maka kita akan menyanyi kegembiraan karena saudara-saudara kita mau menyambut tubuh dan darah Kristus. Soralah haleluya, soralah haleluya, haleluya. Musik oke? Soralah haleluya, soralah haleluya. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Ini nyanyi soralah, ini nyanyi haleluya.
anggurnya karena bisa ditangkap polisi nanti. Ini minuman keras. Nah, boleh atau tidak? Rotinya diganti keripik, ya. Nah, kalau diganti apa itu? Emping dari mana? Dari Limpung, ya, emping hijau. Nah, ini selama ini belum boleh, ya, karena satu bahwa setiap sakramen itu selalu mempunyai forma dan mempunyai materi. Formanya sudah ditentukan, materinya sudah ditentukan. Setiap sakramen itu mempunyai materi. Materinya adalah kalau Ekaristi, roti dan anggur. Formanya adalah forma itu adalah ketika orang konsekrasi, Romo mengatakan itulah materi, formanya, rumusan kata-katanya tidak bisa diubah lagi rumusan kata-kata. Di situ yang namanya sakramen Ekaristi berjalan atau efektif untuk menghadirkan kembali kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kalau minggu pertama tidak ada percikan, ya, percikan janji baptis. Kadang-kadang ada percikan janji baptis itu mengatakan, Romo, saya dikebyui kayak dimandikan. Romo kayak ini sengaja pasti, ya, karena setiap kali dikebyui langsung seperti mandi semua mukanya. Nah, zaman perjanjian lama, zaman Musa, dikebyuinya pakai darah. Ya, katakan dalam bacaan pertama, ketika di Gunung Sinai, Musa mendapatkan 10 perintah Allah, kemudian akhirnya membuat perjanjian. Ada 12 buku, dan itu kemudian mereka memotong domba dan darahnya diambil, sebagian ditaruh di Mizpah, sebagian lagi direcikan di umat bangsa Israel. Karena apa? Sebagai tanda perjanjian. Perjanjian lama itu seperti perjanjian perang antar suku, perjanjian satu dengan yang lain. Kalau kamu beli janji, kalau kamu ingkar janji, nasibmu akan seperti darah ini, berdarah-darah. Maka ketika dulu Yakub dan Esau juga membuat persembahan, itu ada persembahannya, ada domba, ada burung, dibelah jadi dua, kemudian api melewati semua. Artinya apa? Kalau kamu beli janji, kamu ingkar janji kepada saya, kepada Tuhan, maka nasibmu akan hancur seperti itu, akan terbakar. Ini makna dari perjanjian, seperti suku-suku satu dengan yang lain yang zaman perang pada waktu itu. Dan yang utama adalah perjanjian Mizpah itu setiap tahun diulangi. Karena apa? Karena Musa, dan kemudian nanti juga diulangi oleh para imam-imam dari Bait Allah, itu setiap tahun akan diulang. Paskah juga akan diulang setiap tahun. Nah, saudara-saudari, ini bedanya. Mereka perjanjiannya selalu diulang setiap tahun, tetapi setelah Yesus sebagai imam agung dikorbankan, perjanjiannya sekali untuk selamanya. Dan yang sekali ini ingin diratakan sepanjang segala abad sampai kita ini, yang kemudian mengalir lewat sakramen-sakramen. Salah satunya adalah sakramen Ekaristi. Nanti kita akan mendalami dalam paroki mengajar tentang sakramen-sakramen dan alurnya seperti itu, bahwa manajemen rahmat sakramen itu akan muncul lewat 7 sakramen. Rahmat Tuhan akan disalurkan lewat 7 sakramen, dan kita semua akan menerima dalam seluruh, tidak semua, karena ada sakramen yang kita harus memilih salah satu, apakah imamat, apakah atau keluarga, tetapi yang jelas itu rahmatnya mengalir di situ. Berawal dari Yesus yang disalibkan, lalu kemudian Yesus mengalir di situ tubuh dan darah. Dalam Injil hari ini, perjamuan malam terakhir, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu, inilah darahku. Kemudian kalau bacaan Injil di tahun A itu akan mengatakan, tubuhku benar-benar makanan, darahku
minuman. Itulah kenapa kita semua orang Katolik percaya bahwa tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur itu diubah menjadi tubuh dan darah di dalam konsekrasi, di dalam Ekaristi. Maka saudara-saudara yang terkasih, ada pengalaman orang-orang baru, mereka menyemangati sungguh-sungguh semangat di dalam mempersiapkan diri. Saya mau bertanya, kenapa kok tertarik untuk menjadi orang yang mau menerima sakramen tubuh dan darah Kristus? Siapa dulu? Siapa? Kok saling tunjuk gimana? Ketua kelas ya. Kenapa kamu tertarik mau menyambut tubuh dan darah Kristus? Coba. Kenapa? Kok bingung kenapa? Saya ingin menjadi pengikut Yesus. Oh, menjadi pengikut Yesus. Kalau dengan tubuh dan darah Kristus itu, kenapa ingin menjadi pengikut Kristus? Apa menariknya kalau menerima komuni itu, menariknya apa? Coba dipegang. Kepingin seperti teman-teman yang lain? Oh, apa ya teman-teman yang lain apa? Menerima tubuh dan darah Kristus. Menerima tubuh dan darah Kristus. Terus apa lagi? Jadi setelah ini anak-anak nanti ikut misinar ya? Ya, oh ya. Oke ya. Oke, kamu coba. Kenapa kamu tertarik untuk ikut menyambut sakramen Maha Kudus ini? Karena ingin diselamatkan oleh Yesus. Oh, ingin diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Nanti saya panggil ya, urusan ini diselamatkan oleh Yesus. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ingin diselamatkan oleh Yesus karena menyambut tubuh dan darah ini benar-benar makanan yang menyelamatkan, yang membutuhkan makanan tidak hanya badan kita tetapi juga jiwa kita. Maka kalau kita membuat selalu memberikan tanda, itu tanda bahwa saya diselamatkan, saya ingin menyambut tubuh dan darah Kristus di dalam roti dan anggur yang saya percayai tubuh dan darah Kristus hadir di situ. Saya ingin memberikan tanda bagi dunia bahwa hidup saya adalah hidup yang diberkati dan diselamatkan oleh Yesus. Maka tadi dikatakan ingin diselamatkan oleh Yesus. Tanda untuk orang yang diselamatkan adalah orang yang siap diutus, memberi teladan dalam hidup sehari-hari. Enak disawang karena orang melihat kemudian oh seperti ini orang yang diselamatkan oleh Yesus. Seperti ini orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh tidak sangar tetapi orang yang bisa memberikan perhatian pada orang lain. Orang yang merasa bersyukur. Maka mari kita lanjutkan Ekaristi ini. Dan kemudian terima kasih juga untuk para pendamping yang sudah menyiapkan semua. Masih ada lagi yang mau sharing? Ada? Oh tidak. Oh ya. Semuanya akan kita siapkan hati kita. Sekarang kita menyadari tubuh dan darah Kristus yang kita sambut, maka kita pun harus mempersiapkan diri setiap kali kita mau melakukan Ekaristi menyambut tubuh dan darah Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah
telah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada kami untuk meningkatkan pengertian kami kepada Mu serta sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seturut kemampuannya kian mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kami pertama kalinya akan menyambut tubuh dan darah Kristus. Kau berkati dengan kerinduan yang tulus untuk mencintai Engkau dan keutamaan. Kami dengan cinta kasih-Mu, agar dengan pantas dapat turut serta dalam perjamuan surga ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita memanjatkan doa-doa pribadi kita dalam hati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para siswa-siswi kelas 1 dan 5 serta kelas 7 dan 8 dari SD dan SMP Pius dan juga anak-anakmu semua yang akan melaksanakan penilaian akhir tahun pada tanggal 3 sampai 8 Juli 2024. Semoga Kau memberi mereka kesehatan dan terang Roh Kudus-Mu agar dapat mengerjakan soal dengan baik, benar, dan jujur serta teliti sehingga berhasil baik seturut kehendak. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk keselamatan jiwa Bapak Bartolomeus Kartorejo yang telah dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu. Juga Ibu Margarita Mukina yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga Kau memberikan kedamaian abadi bagi mereka. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gereja. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, anugerahilah gerejamu persatuan dan damai yang dalam korban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepada sebagai anak domba yang tidak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan kepada yang menghendaki agar kenanan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Maka seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagi-Mu, dan kami pun bersama para malaikat memuji Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah berjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kristopulus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan anak-anak-Mu yang akan menghadapi ujian. Semoga Engkau senantiasa memberkati mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan cara pandangan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keramian, khususnya Bapak Bartolomeus Kartorejo dan Ibu Margareta Mungkinan yang sudah kepanggil. Ya Bapak, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dan doa yang diajarkan Yesus.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Saudara-saudari, adalah anak domba Allah, Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita berefekaristi dengan doa sesudah umum. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk memenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita akan melihat ekspresi syukur dari para komuni pertama. Mari kita duduk sebentar.
persiapan. Silakan berdiri para pendamping. Kita beri tepuk tangan untuk kemudian orang tua silakan berdiri. Terima kasih juga untuk seluruh pendampingan. Berdiri silakan. Setelahnya pasti akan diserahkan kembali ke orang tua untuk menemani anak-anak ini agar semakin dewasa nanti menuju penerimaan krisma atau pembuatan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita dengarkan warta paroki. Pengumuman Hari Ibu dan Darah Kristus Minggu 2 Juni 2024. Sosialisasi kegiatan para pengajar. Kegiatan sosialisasi para pengajar akan diadakan pada hari Minggu 2 Juni pukul 9 di aula gereja. Pendaftaran peserta lewat kepala lingkungan. Pendalaman materi sakramen. Pendalaman materi tentang sakramen akan dilaksanakan di lingkungan setiap hari Rabu, dimulai Rabu tanggal 5 Juni pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Laporan keuangan. Kolektor 1-25 Mei 2.154.100 rupiah. Minggu 26 Mei 2.930.000 rupiah. Sekian pengumuman dan terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan diutus untuk merenungkan bagaimana karya-karya Tuhan tidak berhenti ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus dimakamkan, ketika Yesus naik ke surga, tetapi akan terus mengalir kepada kita berkatnya lewat sakramen-sakramen, dan kita pun memuliakan Tuhan, membalasnya dengan syukur, permohonan, dengan pujian, dan juga dengan doa-doa kita. Terima kasih untuk pelayanan dalam Ekaristi ini, kor, dirigen, organis, anak-anak, dan juga petugas videotron, lektor-lektis, pemasmur, diakon, dan juga para misdinar, petugas tertib, dan kita semua yang sudah setia dalam Ekaristi ini. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudari, selama berhari Minggu kita akan